Halo, halo guys. Jadi di sini kita baru pulang sekolah. Satu sekolah udah sepi. Nah, di sini kita mau ngasih kalian rekomendasi tempat nongkrong dekat sekolah. Affordable. Nah, affordable banget. Juga minumannya bakal sehat banget sih. Kira-kira di mana ya? Gimana ya? Let's go! Ikutin kita ya. Nah guys, kita udah sampai di tempat yang kita maksud tadi. Namanya itu Jus Kode. Nah, di sini aku mau bahas dikit nih tentang Jus Kode. Jadi Jus Kode ini kan bergerak di bidang industri food and beverage ya. Nah, dari yang aku baca di website resminya, Jus Kode ini tuh berdiri di tengah tren gaya hidup sehat pasca COVID-19. Jadi para foundernya ini tuh melihat nih, ketika COVID-19 telah usai, pandemi telah usai, itu masyarakat Indonesia memiliki awareness yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi kayak masyarakat Indonesia tuh sekarang sudah mulai menjalani pola hidup sehat atau gaya hidup sehat, dan gaya hidup sehat itu lagi ngetren. Makanya Jus Kode ini didirikan untuk orang-orang yang pengen nongkrong tapi tetap ngejalanin hidup sehatnya, tetap ngejalanin healthy lifestyle-nya gitu. Nah, untuk foundernya sendiri itu nggak dijelaskan, nggak dikasih keterangan namanya secara gamblang melalui website resminya nih. Jadi di keterangan website resminya cuma diberitahu kalau founder dari Jus Kode ini berdirikan 5 orang yang mendirikan Jus Kode ini. Nah, di sini aku mau bagi experience aja sih. Jadi kayak di sini aku mau nge-review Jus Kode ini melalui tipe analisis SWOT. Nah, strength, yang pertama ada S ya, strength atau kelebihan dari Jus Kode ini tuh yang pertama, Jus Kode ini tuh sangat mendukung gaya hidup sehat, sangat mendukung healthy lifestyle, karena namanya juga jus gitu kan, sehat. Jus dibuat dari buah-buahan asli juga gitu. Tadi pun aku ngeliat tata cara pembuatannya, dan itu pun kelihatan gitu loh, mereka pakai buah-buahan yang dibekuin gitu. Nah, terus kayak yang kedua, buah-buahan yang dipakai tuh bervariasi. Jadi kayak misalnya hari ini nongkrong nih belinya alpukat, besok nongkrong lagi belinya buah naga gitu. Jadi kayak nggak bikin bosan juga gitu loh. Terus Jus Kode ini sebenarnya aku tahu Jus Kode ini bukan karena tempatnya yang dekat, tapi justru aku tahu karena dari influencer yang aku follow di Instagram. Jadi salah satu kelebihan dari Jus Kode ini tuh tahu gitu loh cara pemasaran yang efektif dengan cara yaitu kerjasama sama influencer. Terus yang kedua ini dari W, kan SWOT, SWOT. W-nya tuh weakness atau kekurangannya dari Jus Kode ini. Jadi gini, Jus Kode ini kan menu utamanya jus, of course jus lah ya. Nah, sedangkan dari yang aku tahu, minuman jus itu tuh sebenarnya udah banyak banget yang kayak toko-toko lain yang ngejual jus-jus yang serupa gitu. Jadi kalaupun di sekitaran rumah nggak ada Jus Kode, masih banyak alternatif lain yang bisa kita cari selain Jus Kode. Nah, terus yang kedua, kan di sini Jus Kode tuh buah-buahannya buah-buahan segar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mesen untuk take away gitu, misalnya kita mau pesen ini buat di rumah atau kayak untuk beliin saudara gitu sekalian beli, itu tuh nggak bisa bertahan lama, alias kayak Jus Kode ini tuh jusnya harus diminum secara fresh gitu loh. Nah, terus ada juga kekurangan yang mungkin untuk perusahaan atau pemilik franchise dari Jus Kode ini sendiri, karena pakai buah-buahan yang asli, yang fresh, yang berkualitas. Nah, buah-buahan yang berkualitas ini itu tuh biasanya harganya lumayan mahal. Jadi harga bahan baku itu kan pasti mempengaruhi harga jual ya. Sedangkan Jus Kode itu dijual dengan kayak harganya menurutku affordable banget sih, ini murah banget. Kita lanjut, sekarang kan udah SWO, sekarang opportunity. Opportunity atau kesempatan, peluang yang diambil sama si foundernya Jus Kode ini. Jadi yang pertama tuh kayak founder ini tuh bisa ngebaca situasi di mana
sekarang masyarakat Indonesia tuh tingkat awareness-nya udah tinggi nih mengenai pola hidup sehat. Jadi mereka berinisiatif untuk membuat si jus kode ini. Nah, jus kode ini kan kayak menarik banget buat orang-orang yang peduli sama isu lingkungan hidup atau kayak gaya hidup sehat. Nah, opportunity yang lain atau kesempatan atau peluang-peluang yang lain yang bisa diambil sama pemilik franchise atau foundernya jus kode ini tuh kayak sekarang kan gaya hidup sehat tuh lagi tren ya. Pasti juga banyak resto-resto atau kafe-kafe yang mendukung hal serupa. Jadi untuk franchise atau pemilik dari jus kode ini tuh bisa banget untuk kerjasama nih, kolaborasi sama resto-resto sama kafe-kafe yang visinya sama, yaitu dengan pola hidup sehat. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, SWOT, threat atau ancaman. Ancaman yang bisa aja didapat oleh founder dari jus kode ataupun pemilik franchise dari jus kode ini sendiri. Nah, yang pertama itu tentang bahan baku. Bahan baku itu kan berupa buah-buahan ya. Buah-buahan ini sendiri kan musim-musiman gitu loh. Jadi belum tentu di setiap bulan, di setiap hari tuh jusnya ada. Kayak tadi tuh aku pas pesan ada satu hal yang aku notice. Jadi di meja kasir tuh ada list jus-jus yang di checklist-checklistin gitu. Jadi kalau jusnya tersedia itu di checklist, tapi kalau nggak tersedia itu nggak di checklist. Terus yang kedua tuh ancaman dari produk olahan. Nah, kita tahu kan kayak ada di supermarket itu tuh produk jus olahan yang masa simpanan tuh panjang alias ada pengawetnya gitu. Sedangkan kayak jus-jus yang ada pengawetnya ini tuh merupakan produk olahan ini tuh bisa didapetin di mana aja dengan mudah gitu loh, nggak kayak jus kode ini yang harus kita minum secara fresh. Terus yang terakhir, as I know, jus kode ini kalau misalnya kita take away itu biasanya tuh dibungkus pakai plastik gitu loh. Tapi aku juga kurang tahu ya kalau untuk sekarang tuh dibungkusnya seperti apa. Tapi dari beberapa review yang aku lihat di Google Maps itu banyak yang mesen secara take away dan bungkusnya tuh pakai plastik. Dan itu sangat sedikit menyinggung ke arah ini ya, masalah konsumen yang peduli lingkungan gitu loh. Karena kan produknya udah bagus nih, mendukung gaya hidup sehat, tapi kenapa kok packagingnya nggak mendukung lingkungan gitu loh. Ngomongin tentang tempat nongkrong yang enak, aku tuh jadi keinget salah satu tempat nongkrong yang biasanya aku kunjungin sama temanku di dekat rumahku. Jadi rumahku kan di daerah Cisauk gitu ya. Di daerah Cisauk itu ada salah satu kafe yang kalau malam minggu tuh sering nih aku sama temanku pergi ke sana. Namanya tuh Esne. Nah, Esne ini cafe and eatery. Jadi kayak di situ tuh tempatnya enak banget. Tempatnya adem, terus kayak gimana ya? Tempatnya tuh cukup sepi, jadi tuh rasanya enak gitu untuk menikmati makanan dan minuman tuh rasanya tenang. Terus juga kadang setiap malam minggu tuh biasanya ada live music, tapi sayangnya semua itu tinggal kenangan doang gitu loh. Sekarang cafe yang namanya Esne tuh udah gulung tikar. Dan kalau dari yang aku lihat, kenapa sih cafe Esne ini tuh bisa bangkrut? Mungkin salah satunya itu karena Esne ini juga terdampak dari COVID-19. Aku terakhir ke sana itu memang pasca COVID-19. Pasca COVID-19 itu cafe Esne ini masih berdiri, tapi memang nggak terlalu lama after COVID itu tuh cafe Esne ini tutup. Padahal sebelumnya kayak sebelum COVID itu tuh kafenya bisa dibilang lumayan rame. Bahkan banyak temanku yang dari mana ya, kayak dari daerah-daerah Serpong itu pada datang ke Esne karena tempatnya enak gitu loh kalau untuk kumpul-kumpul bareng temen yang ramean gitu. Terus juga mungkin salah satu alasan lain yang membuat cafe Esne ini gulung tikar itu karena cafe daerah Cisauk atau cafe di daerah-daerah sekitar itu tuh udah banyak banget. Jadi rasanya gimana ya, karena udah banyak banget jadi bingung gitu loh mau cafe yang mana lagi. Sedangkan kita kan pasti punya ya cafe yang biasa dulu kunjungin atau yang udah langganan gitu. Jadi mau sebanyak apapun cafe yang muncul atau sebanyak apapun cafe yang baru berdiri di tempat itu, pasti kayak keseringan kita di tempat yang langganan kita aja gitu loh. Jadi
saking banyaknya kafe atau saking banyaknya saingan dari Esne ini bisa bikin Esne ini sendiri tuh sampai bangkrut, sampai gulung tikar. Terus juga mungkin karena produknya yang bisa dibilang monoton. Jadi dari yang aku lihat di cafe Esne ini selama beberapa tahun terakhir, itu tuh produk makanannya itu aja, sama aja kayak cafe lain, alias gak ada personal brandingnya gitu, gak ada ciri khas yang membedakannya. Kayak jus kode ini walaupun varian makanannya tuh kurang lebih sama lah sama kafe-kafe pada umumnya, tapi ada nih yang mencolok dari jus kode ini, ya minumannya itu sendiri semuanya serba jus gitu. Itu kan jadi salah satu poin yang menonjol gitu kan dari suatu industri food and beverage ini. Sedangkan kalau Esne, baik dari segi minumannya, dari segi makanannya, itu tuh flat, rasanya sama aja kayak kafe-kafe yang ada di sekitar gitu loh. Sedangkan kan banyak alternatif lain yang harganya mungkin relatif lebih murah atau rasanya lebih pas di lidah gitu. Jadinya cafe Esne ini bisa gulung tikar karena salah satunya hal itu. Sekarang udah lumayan sore juga, tapi jujur anginnya di sini enak banget sih, bikin nyaman. Sepoi-sepoi gitu loh. Iya, sumpah. Jadi betah gak sih di sini? Tapi minuman kita juga udah habis semua. Lalu Masa enak itu. Sumpah bener. Enak itu sumpah, aku Enak. sampai kayak kosong banget. ketagihan gak sih? Sumpah itu tuh enak banget. Karena juga udah sore, terus aku juga ada kegiatan lain habis ini. Mungkin segitu aja vlog dari kita. See you. Dadah.